Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suseno SPD dari SMP Negeri 1 Ayah, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan monolog refleksi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mendapat kesempatan sebagai peserta dalam program pendidikan guru penggerak merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saya belajar banyak hal-hal baru berkaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai seorang guru. Banyak hal yang saya pelajari yang telah mengubah mindset saya, mengubah pola pikir saya tentang murid, pembelajaran, dan manajemen sekolah. Sebagai seorang guru, saya belajar memahami kembali bagaimana nilai dan peran guru. Seorang guru harus mampu membantu tumbuh kembang siswa sesuai dengan kodrat mereka. Seorang guru memahami perbedaan cara belajar masing-masing siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka dan membantu mengenali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ada materi yang menarik melalui pembelajaran berdiferensiasi dan coaching yang saya terima. Ini merupakan modal besar untuk mengembangkan murid kita sehingga mereka bertumbuh berkembang sesuai kodratnya. Selain itu, saya juga mendapatkan materi tentang kompetensi sosial emosional sehingga saya bisa belajar bagaimana mengkondisikan kelas, bagaimana menumbuhkan kesadaran penuh ketika belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Semua ini saya pikir merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan ini. Setelah saya mendapatkan materi, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, saya punya tanggung jawab bagaimana ini tidak berhenti pada diri saya, tetapi berdampak bagi rekan-rekan saya di sekolah saya maupun di luar sana. Oleh karena itu, saya harus menggunakan satu kata, belajar dan berbagi. Itu ya kata-kata yang saya jadikan pegangan. Tanpa itu, semua akan hanya berhenti dan perubahan ini hanya berhenti pada saya dan kelas saya saja. Artinya, selain saya belajar melalui berbagai program peningkatan kompetensi diri, saya harus turut berbagi sharing bersama rekan-rekan di sekolah maupun di MGMP IPS Kabupaten Kebumen. Dengan cara inilah saya akan mentransfer dan membagikan pengetahuan yang saya dapatkan. Tentunya yang pertama, saya harus bisa menerapkan semua yang saya dapatkan ini pada diri saya, mempraktikkannya di kelas saya dan menerapkannya bersama mengajak rekan-rekan guru mungkin sebagai partner dalam tugas dan aksi nyata yang saya rancang. Kemudian saya juga mensosialisasikan materi-materi yang saya terima melalui program berbagi di sekolah maupun di MGMP dan membagikan materi artikel yang saya tulis di blog maupun video yang saya unggah di channel YouTube. Kemudian sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, tentu saja saya sering mengalami permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Dalam modul yang saya pelajari, ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, saya berusaha memperdalam kembali 4 paradigma itu. 3 prinsip dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dan penerapannya dalam kehidupan nyata di sekolah ini. Nah, kapan saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya mengutip pendapat dari Abdul Hakim Nastiar, seorang ulama yang terkenal dengan prinsip 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai sekarang juga. Maka saya akan memulai sekarang ketika ada masalah yang berhubungan dengan dilema etika,
maka saya akan memberikan rambu-rambu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah tersebut. Dan yang terakhir, tentunya tidak bisa proses pengambilan keputusan ini dilakukan oleh saya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Saya akan mengajak, terutama yang pertama adalah kepala sekolah. Saya ajak diskusi, berbagi bagaimana cara pengambilan keputusan, karena beliaulah yang lebih memahami dan lebih bertanggung jawab terhadap keputusan di sekolah. Kemudian saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat yang jumlahnya 40 orang, saya ambil beberapa yang bisa saya ajak diskusi. Kemudian jika terkait dengan masalah siswa, tentunya saya akan mengajak orang tua dan siswa itu sendiri. Karena sebenarnya merekalah yang akan melakukan keputusan yang akan diambil. Sehingga dari merekalah sebenarnya kita gali permasalahannya dan solusinya. Kemudian jika berhubungan dengan masalah sekolah secara umum, saya akan mengajak berdiskusi komite sekolah. Karena stakeholder inilah yang menentukan dan membantu mendorong sekolah untuk bisa lebih maju lagi. Kemudian jika perlu, saya akan meminta pertimbangan dari tokoh-tokoh yang bisa saya jadikan panutan. Sehingga keputusan yang bisa diambil akan lebih mantap dan hasilnya akan lebih adil dan bijaksana. Mungkin itu saja jurnal monolog dari saya. Semoga apa yang saya pelajari, apa yang saya terapkan, dan apa yang saya bagikan pada rekan-rekan menjadi sebuah langkah kecil dari perubahan dunia pendidikan di sekolah saya. Dan semoga ini semua akan berdampak secara luas bagi perubahan pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.